Sebetulnya kanker itu bisa disembuhkan, tapi dalam kondisi seperti apa? Kondisinya adalah dalam stadium awal atau fase awal. Nah, kanker ini berburu dengan waktu. Sepersekian detik kita, telat gitu ya untuk memberikan penanganan, ini bisa menjalar ke mana-mana. Salam perspektif baru tentunya untuk Anda, pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Senang sekali saya Hayat Mansur sebagai host dapat menyempai Anda untuk berbincang-bincang mengenai topik yang sangat penting dan dari sudut pandang yang jernih. Sahabat perspektif baru, semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Saat kita berbicara mengenai kesehatan, ada satu persoalan kesehatan yang masih perlu menjadi perhatian kita semua, yaitu penyakit kanker. Penyakit kanker dilaporkan masih menjadi persoalan serius di seluruh dunia dan Indonesia karena dapat menimbulkan kematian. Penyakit kanker tidak hanya menyerang pada dewasa, tapi juga bisa terkena pada anak-anak. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai anak penyintas kanker dengan Tias Amalia yang menjabat sebagai chairperson Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia. Salam perspektif, Matias. Halo Bapak Mansur, salam perspektif. Iya, salam sehat selalu ya untuk Matias juga. Iya, kita topiknya nih soal kesehatan nih Matias nih. Nah, di bidang kesehatan, Anda memimpin sebuah lembaga atau yayasan yang concern terhadap anak penyintas kanker. Bagaimana sih sebenarnya kondisi anak-anak Indonesia yang mengidap kanker ini? Sehingga Anda sampai perlu adanya yayasan yang fokus terhadap bidang ini. Ya, mungkin saya sedikit cerita background ya Pak ya, kenapa saya akhirnya quote and quote tercebur gitu ya di dunia ini. Dulu saya sempat menjadi relawan gitu, sebetulnya diajak oleh teman saya gitu ya. Mau nggak nih lagi lowong, waktu itu saya kuliah, eee, main ke Rumah Sakit Darmais, Pusat, Kanker Nasional gitu ya. Saya nggak tahu kalau waktu itu ternyata banyak gitu anak-anak yang terkena kanker, karena bayangan saya kanker itu dewasa. Itu sekitar tahun 2009 gitu. Kemudian dari situ, wah saya ngelihat ternyata satu bangsal itu penuh, anak-anak kanker dari usia waktu itu bahkan ada yang 9 bulan masih digendong sama orang tuanya gitu. Dia terkena kanker bola mata. Kemudian berasal dari Sabang sampai Merauke. Saya melihat, wah ternyata banyak ya dan, rata-rata berasal dari tingkat perekonomian, menengah ke bawah. Yang waktu itu, sistem kesehatan kita tuh masih memakai Jamkesmas kalau nggak salah ya namanya, gitu. Jadi mereka tuh rata-rata dirujuk karena di daerah masing-masing itu sulit mendapat, penanganan gitu ya. Akhirnya mereka dirujuk dari Aceh, dari, Medan, ada yang dari Ternate, itu semua ke Jakarta, ke Rumah Sakit Darmais. Nah dari situlah saya mulai, ternyata banyak sekali gitu ya anak-anak yang, terkena kanker dan berasal dari keluarga prasejahtera. Akhirnya saya memutuskan di situ menjadi volunteer, yang bukan hanya satu kali datang, tapi juga saya komit gitu ya. Apa nih sebagai mahasiswa waktu itu, saya nggak punya uang, uang pas-pasan buat jajan, apa nih yang bisa kita lakukan gitu. "Nggak apa-apa Kak," kita dipanggilnya Kakak gitu ya, "nggak apa-apa Kak, nemenin kita main aja. Kita senang gambar, nanti Kakak temenin, kemudian, nemenin main, nyanyi, beraktivitas," gitu. Akhirnya saya ketemu lah. Di situ, saya berkenalan sama Yayasan Pita Kuning, yang saat ini saya, naungi gitu ya. Waktu itu saya daftar jadi relawan. Aktivitinya simple, terserah Kakak lah. Kakak kosongnya kapan, mungkin di weekend atau di weekdays, waktunya juga bebas, yang penting kita di sini untuk mendukung anak-anak gitu ya. Mereka sudah capek pengobatan, kita, alihkanlah
gitu. Dari mereka bayangan-bayangan berobat itu sakit, panjang, capek, kita distraksi lah dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan gitu. Sebisanya Kakak aja lah. Nah dari situlah sebetulnya Pak, saya melihat, wow ternyata banyak sekali yang butuh bantuan gitu. Mungkin itu singkatnya Pak. Ya, berbicara mengenai banyak, apakah sampai sekarang tingkat prevalensi anak Indonesia yang terkena kanker ini masih tinggi dan berapa kira-kira jumlahnya setiap tahun? Oke. Berdasarkan data dari Kemenkes ya, ini data sebetulnya juga salah satu challenge gitu ya, tantangan di Indonesia secara data tuh agak sulit untuk kita dapatkan data real. Jadi ini data sekitar 5 tahun lalu Pak, itu angkanya ada 11.000 kasus baru untuk anak dengan kanker yang terdata ya, yang memang mendapatkan pengobatan ke rumah sakit. Gitu. Jadi sekitar 11 ribuan kasus baru per tahun yang dimiliki data oleh Kemenkes. Itu ya 11.000 kan ya banyak juga ya gitu. Dan itu kasus baru bukan bukan kasus in general keseluruhan gitu ya. Selalu ada 11.000 kurang lebihnya. Oke, Mbak Tias, tadi kan sudah dijelaskan bahwa jumlah prevalensi anak Indonesia yang terkena penyakit kanker itu rata-rata 11.000 lebih setiap tahunnya. Dan data itu pun masih data perkiraan. Bisa saja lebih banyak karena data di Indonesia masih bisa dalam tanda kutip ya dipertanyakan. Mungkin itu hanya puncak esnya, yang belum terdata masih banyak lagi. Pertanyaannya adalah mengapa banyak sekali anak Indonesia yang terkena kanker? Kalau misalkan kita tanya ke dokter spesialis onkologi, mereka tidak bisa juga memberikan spesifik karena ada apa ya semacam kombinasi bisa dari genetik walaupun itu presentasinya kecil gitu ya. Kemudian dari faktor makanan, sekarang food processing, kita juga nggak tahu nih apa yang kita makan itu apakah memang sehat atau memang aman gitu ya. Kemudian ada juga dari radiasi gitu. Jadi ada beberapa kombinasi lah gitu ya. Secara spesifik ada saya menemui juga beberapa kasus orang tua ini dari masa kehamilan dia menjaga makanan, menjaga asupan segala macam, tapi ternyata ya qadarullah memang takdir pada saat lahir anaknya terkena kanker gitu. Jadi memang kita menyebutnya ini anak-anak terpilih gitu. Anak-anak terpilih dengan orang tua terpilih memang yang mereka sanggup nih untuk menjalani hidup dengan kanker, special kids lah kita nyebutnya gitu Pak. Jadi kalau ditanya faktornya apa itu bisa beragam. Dan kenapa banyak sekali ditemukan ya secara angka juga tinggi. Sebetulnya sih kalau saya lihat ya dari kasus yang kami temui, pertama soal edukasi. Ini masih sangat minim. Kanker anak ini lumayan abu-abu lah kita nggak tahu. Karena beberapa anak yang datang ke kami, diagnosa awalnya, "Kenapa kamu ini?" Awalnya aku masuk rumah sakit karena DB, tipes, demam gitu ya. Kemudian ternyata setelah diobservasi, kanker darah atau leukemia gitu. Karena agak tipis-tipis gejalanya gitu, Pak. Kalau misalkan dokternya tidak cermat, ini yang membuat delay untuk mendapat treatment. Nah, kanker ini berburu dengan waktu. Sepersekian detik kita, telat gitu ya untuk memberikan penanganan, ini bisa menjalar kemana mana gitu. Itu mungkin salah satu yang membuat angkanya tinggi. Dan Indonesia secara geografis, ya kita tahu sendiri ya sangat luas, ada yang masih harus transportasinya lewat darat berjam-jam, berhari-hari, lewat laut, dengan persebaran, dokter spesialis itu yang sangat minim. Itu yang membuat treatment atau penanganan itu menjadi delay, menjadi ada jangka waktu sehingga penanganannya jadi kurang optimal. Pak Tias, apa sih penyakit kanker yang paling banyak diidap oleh anak Indonesia? Pertama, ini sama di dewasa. Nomor satu itu leukemia atau kanker darah. Jadi istilahnya produksi sel darah putihnya tuh tidak sesuai gitu ya. Jadinya menyerang balik gitu. Itu yang paling pertama.
Yang kedua kalau di anak itu dari usia 0 sampai 5 tahun itu kanker bola mata gitu. Kalau misalkan Bapak lihat mata yang menonjol gitu ya, seperti ada benjolan dan ini mungkin ya boleh dibilang ada kabar baiknya juga untuk kanker bola mata, satu-satunya kanker yang bisa dideteksi dini. Hmm. Kalau yang lain tuh nggak bisa ya, apalagi anak-anak, tidak bisa komunikasi dengan baik gitu ya. Tapi kanker bola mata ini bisa dideteksi dini dengan cara yang sangat simpel, Pak. Sekalian saya mungkin informasikan ya, kalau kita punya anak, kita punya adik gitu ya, di rumah yang masih usia 0 sampai 5 tahun, kita ambil senter, kita sorotkan ke bola matanya. Kalau kita pernah lihat, apa ya, kucing, kalau misalkan terkena sinar, kalau lampu di jalanan malam-malam, itu ada kilau, gitu, Pak. Nah, Cahaya. itu gejala yang paling simpel bisa kita deteksi. Kalau pada saat disinarkan bola mata menggunakan mungkin pakai handphone gitu ya, itu disinarkan ke mata, ada kilau atau ada cahaya yang berbeda, itu segera dibawa ke dokter. Kalau kanker lain pada anak, Kanker lain tidak bisa deteksi, kanker otak, kanker kulit. nggak bisa deteksi dini. Heeh, cuma itu saja. Jadi kalau kanker yang lain pada saat gejala sudah terkena gitu, Pak. Nah, tadi disebutkan bahwa pengobatan kanker ini berguru dengan waktu. Ya, Apakah kanker pada anak itu bisa disembuhkan? hmm, oke. Mungkin secara general ya, sebetulnya kanker itu bisa disembuhkan. Tapi dalam kondisi seperti apa? Kondisinya adalah dalam stadium awal atau fase awal. Jadi makanya tugas kita nih, tugas terutama NGO gitu ya, untuk menyebarkan anak-anak kan kalau orang tua mandiin ya Pak ya. Ada gejala benjolan kah atau ada perubahan sekecil mungkin, itu segera dibawa ke dokter. Kenapa? Ada dua. Sebenarnya dua-duanya tuh alhamdulillah lah ya. Yang pertama alhamdulillah kalau ternyata kita bawa ke dokter nggak ada apa-apa gitu ya, sehat anaknya. Mungkin ada penyakit lain tapi lebih ringan gitu ya. Tapi alhamdulillah juga kedua, kalau kita periksa ternyata ada kanker. Alhamdulillah karena di fase awal. Belum ada penyebaran, belum ada menyerang organ lain. Ini treatmentnya bisa banyak. Kita bisa operasi, kita bisa radioterapi, bisa disinar, bisa kemoterapi, gitu ya, bisa dengan obat oral. Banyak treatment tata laksana yang bisa kita tegakkan. Tapi kalau datang dalam stadium akhir, itu biasanya sudah sulit. Karena kanker ini penyebarannya Pak yang perlu diperhatikan. Dia bukan cuma satu titik, tapi dia bisa menyebar ke organ-organ vital lainnya. Gitu. Pada saat penyebaran itulah yang ya agak challenging gitu ya untuk melakukan pengobatan. Oke, Mbak Tias Amalia. Tadi disebutkan bahwa ketika kita atau orang tua mengetahui anaknya mengidap kanker dan segera dibawa ke rumah sakit untuk dapat pengobatan itu lebih membuka peluang anak yang jadi sembuh. Persoalannya adalah masyarakat kita atau orang tua ragu untuk segera ke rumah sakit mengingat biaya pengobatan kanker itu sangat mahal. Nah, Ya, benarkah pengobatan kanker sangat mahal dan bagaimana cara mengatasinya? oke. Iya, kalau dibilang mahal betul, tapi ya ada sebetulnya Pak. Sekarang tuh BPJS, alhamdulillah, meskipun nggak semuanya di-cover ya, dan lumayan ini ya, effort memang usaha. Jadi kita harus ngantri gitu, terus mengurus rujukan. Tapi alhamdulillah dari anak-anak yang kami bantu pun, kami syarat utamanya adalah menggunakan BPJS. Karena mungkin sekitar 80% bisa di-cover gitu ya. Kecuali beberapa treatment atau tindakan memang yang lebih, apa namanya, kompleks gitu ya. Kayak misalkan perlu CT scan, itu tidak di-cover gitu ya. Atau ada tindakan operasi, itu ada beberapa yang mesti, dibayar secara mandiri gitu. Tapi secara garis besar, bantuan dari pemerintah sini sudah saya rasa cukup membantu ya. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu yang anaknya terkena kanker, silakan untuk bisa mengurus BPJS dulu ya. Pastikan BPJS-nya aktif,
kemudian rujukan, dan cari rumah sakit memang yang khusus untuk kanker gitu. Kemudian sekarang juga ada beberapa yayasan atau NGO gitu ya, yang memberikan pendampingan juga Pak. Bukan hanya pendampingan secara finansial gitu ya, tapi juga dari pendampingan psikososialnya gitu. Kita juga termasuk di Pita Kuning, kita fokus ke pendampingan untuk psikososial. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, insya Allah pasti ada jalan ya. Pasti ada caranya nanti untuk pengobatan meskipun memang ya lumayan cenderung mahal dan juga panjang. Ya, Matias, kami ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Yayasan Pita Kuning ini karena apa saja yang dilakukan oleh Yayasan Pita Kuning ini dalam membantu anak penyintas kanker dan orang tuanya. Oke, jadi yayasan kami ini berdiri sejak tahun 2007 Pak. Nah awalnya sebetulnya community yang tadi sempat saya ceritakan di depan gitu ya. Kita waktu itu isinya memang agak berbeda. Isinya anak-anak muda gitu Pak, yang memang concern, agak berbeda dengan yayasan lainnya. Dan di kanker-kanker anak itu biasanya background-nya tuh orang tua yang anak-anaknya kena kanker, gitu. Jadi mereka memang inisiatif untuk bikin bantuan gitu. Dan di Pita Kuning ini agak berbeda juga karena kami fokusnya bukan hanya bantu untuk biaya pengobatan, tapi juga ke, layanan psikososial. Karena saya background-nya tuh pekerja sosial Pak. Latar belakang pendidikan saya ini kesejahteraan sosial. Jadi saya melihat, di luar negeri, ini ada banyak, tim gitu ya, yang memang kolaborasi dalam melakukan treatment. Bukan hanya dari medis, tapi juga ada psikolog, kemudian ada pemuka agama juga bahkan, dan ada pekerja sosial. Ini yang masih secara di Indonesia masih kurang terlihat lah gitu. Jadi kami memberikan pendampingannya, kami kunjungi mereka, kita assessment, kita lihat kebutuhannya apa. Kalau misalkan butuh ke psikolog, kita bisa refer. Kalau butuh ke pemuka agama, bisa kita ajukan juga. Jadi lebih holistik tuh, dan bukan hanya ke anaknya, tapi juga ke sistem support paling terkecil yaitu keluarga. Ya, sangat menarik sekali. Nah, di mana saja wilayah pendampingannya nih, Mbak Tias Amelia? Oke, kalau saat ini Pita Kuning baru ada di beberapa daerah nih Pak. Jabodetabek pertama, ini pusat kami. Yang kedua ada di Medan, yang ketiga ada di Yogyakarta, yang keempat ada di Bali. Jadi mungkin Bapak Ibu penonton, kalau misalkan nanti ingin menghubungi kami bisa mungkin ke website kami atau ke sosial media kami juga Pak. Itu kami memberikan informasi juga, edukasi, bisa ke www.pitakuning.or.id. Silakan nanti di situ ada informasi lengkapnya. Oke, Mbak Tias tadi kan dijelaskan bahwa Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia ini bergerak di 2 sektor besar. Yang pertama ada Ya. pendampingan psikososial, yang kedua adalah donasi bantuan pengobatan. Nah, berbicara mengenai donasi bantuan pengobatan, ini tidak pernah ribut kan seperti beberapa pekan lalu kasus donasi yang rame gitu loh kan. Nah, ini sistemnya gimana nih kalau ada yang minta, ada orang tua dan anak yang ingin mendapatkan donasi bantuan, tapi jangan sampai ramai seperti tetangga sebelah gitu ya. Iya, boleh. Silakan ya. Jadi kami tuh sistemnya membership Pak. Jadi pada saat mendaftar, kami berkomitmen untuk bisa mendampingi entah itu sepanjang mereka. Jadi kan karena Pita Kuning ini anak ya, jadi usianya 0 sampai 18 tahun. Jadi selama masa usia anak, kami komit untuk mendampingi tentunya dengan evaluasi ya. Kalau memang masih membutuhkan, kami akan support terus gitu ya. Jadi terminasi itu terjadi pada saat usia lewat 18. Kemudian memang treatmentnya sudah selesai atau dianggap sehat gitu ya, sudah sembuh, atau ternyata ada beberapa hasil evaluasi kami yang menyebabkan kita tidak bisa lanjut gitu. Jadi ada 3. Tapi selama dari 3 itu tidak ada yang terkait itu, kita akan jalan terus sampai usia anak gitu. Jadi sistemnya membership, silakan daftar, kontak kami lewat website atau lewat di sosial media kami, ada nomor teleponnya juga di sana. Nanti kami akan datang ke rumah, kami memastikan bahwa bantuan dari donatur tepat sasaran. Jadi yang pertama itu memang sakit kanker, dibuktikan dengan hasil
patologi anatomis dari dokter gitu ya, yang menuliskan bahwa memang mereka kanker. Yang kedua dari keluarga prasejahtera. Jadi kami akan interview, kami tanya, memastikan bahwa tepat sasaran gitu. Dan dari donatur tersebut kami punya laporan Pak, dan kami diaudit. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, silakan cek di website kami, itu laporan per tahun itu ada detailnya, uangnya kemana aja. Ajas, sebagai penutup nih, bagaimana jika ada pemirsa kami yang ingin menjadi donatur? Oke, mau jadi donatur Bapak Ibu silakan kunjungi website kami, di pojok kanan atas nanti ada donasi. Silakan untuk mendukung, diklik, kami menerima bisa pakai kartu kredit ataupun ditransfer langsung itu juga silakan. Dan kalau mau jadi relawan juga boleh Pak. Kami sangat terbuka gitu kalau misalkan mau jadi relawan apapun kami sangat terbuka gitu. Oke, terima kasih Mbak Tias Amalia atas perspektifnya mengenai anak penyintas kanker. Sebagai penutup, saya hanya mengingatkan kepada kita semua bahwa apapun bentuk kepedulian kita, besar atau kecil, itu sangat berarti sangat mendukung untuk kita mengatasi penyakit kanker pada anak. Terima kasih. Sampai jumpa pada wawancara perspektif baru berikutnya.